alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan pembuatan video ini dengan baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Enil Lestari dengan NIM L1A119054 dari kelas R001. Saya merupakan mahasiswa dari program studi kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi angkatan 2019. Dan pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Ibu Koriwulan Esut MSI selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pengelolaan Kawasan Konservasi. Dan pada kesempatan kali ini juga saya diamanahkan ataupun ditugaskan untuk menjelaskan terkait Taman Nasional Gunung Merapi. Untuk memberikan sedikit gambaran, saya akan menjelaskan secara singkat apa sih Taman Nasional Gunung Merapi itu dan apa aja yang ada di dalam Taman Nasional Gunung Merapi tersebut. Seperti ataupun sepengalaman saya dan hasil dari saya membaca, Taman Nasional Gunung Merapi atau disingkat dengan TNGM merupakan taman nasional yang berada di kawasan Gunung Merapi dan diapit oleh dua provinsi yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah dengan luasan yaitu 6.140 hektar. Dan dengan lokasi yang strategis ini, kawasan Taman Nasional Gunung Merapi itu membuat kawasan ini memiliki panorama yang sangat cantik dan juga estetik. Dan untuk meskipun sebagai gunung ini berstatus masih aktif, tetapi kawasan ini masih dikelola dalam jangka waktu yang panjang ataupun ekowisata yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi ini masih berjalan dengan baik. Untuk memaparkan materi-materi ataupun yang terkandung di dalam Taman Nasional kali ini, saya akan menjelaskan melalui sebuah video dan diharapkan teman-teman semua dapat memahami ataupun meresapi apa yang saya jelaskan melalui video tersebut. Dan pada video tersebut, saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama itu adalah lokasi dan luasan, SK penetapan, keanekaragaman hayati yang terkandung di dalam Taman Nasional tersebut, bentang alam, dan juga jasa lingkungan serta ekosistem yang ada di Taman Nasional tersebut. Untuk mempersingkat waktu, mari kita saksikan video tersebut ini. Cikidot. Sebelum resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional, kawasan Gunung Merapi melewati sejarah yang cukup panjang. Statusnya beberapa kali mengalami perubahan seiring dengan kondisi lingkungan dan juga fungsinya. Pada rentang tahun 1931 hingga 1975, pemerintah Belanda menetapkan kawasan ini dengan status sebagai hutan lindung, dan setelah itu mengalami perubahan kembali yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia sebagai wilayah hutan lindung menjadi Taman Wisata Palawangan Turgo pada tahun 1975 hingga 1984. Pada tahun yang sama pula, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menunjuk agar Cagar Alam dan Taman Alam Wisata Alam Palawangan Turgo di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan satu. Lalu, pada tahun 2004, ditunjuklah kawasan hutan Gunung Merapi sebagai Taman Nasional Gunung Merapi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 134 tentang perubahan fungsi kawasan hutan lindung, cagar alam, dan taman wisata alam pada kelompok hutan Gunung Merapi seluas kurang lebih 6.410 hektar yang berlokasikan di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten di Provinsi Jawa Tengah dan juga Kabupaten Sleman di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Destinasi wisata yang ada di Taman Nasional Gunung Merapi salah satunya ialah pendakian gunung. Sudah menjadi pengetahuan umum bagi para pendaki bahwasanya Gunung Merapi merupakan gunung yang wajib didaki di daerah di Jawa Tengah. Salah satu motivasinya ialah Gunung Merapi merupakan gunung tertinggi 10 di Jawa Tengah dengan waktu tempuh yang relatif lebih cepat, yaitu hanya berkisaran 7 jam sudah mencapai puncak. Yang kedua ialah destinasi wisata Telogo Putri. Meskipun terkesan gersang, Taman Nasional Gunung Merapi memiliki beberapa wisata air seperti Telogo Nirmolo, Telogo Muncar, dan Telogo Putri. Namun, erupsi yang terjadi di tahun 2010 membuat beberapa di antara telogo tersebut tidak aktif. Hingga sekarang hanya tertinggal yaitu Telogo Putri. Gunung Merapi memiliki setidaknya 154 spesies tumbuhan dan data ini diperoleh pada tahun 2010 ketika Gunung Merapi mengalami erupsi. Jenis flora
flora yang hidup juga berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri dari setiap ketinggian wilayah. Sementara itu, jenis cendawan yang terdapat di Taman Nasional ini sekitar 43 spesies yang terdiri menjadi 5 ordo. Ada 8 spesies pada ordo Polyporales, 1 pada ordo Cantarellales, dan 2 pada ordo Agricales. Untuk jenis faunanya, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa kawasan Taman Nasional Gunung Merapi memiliki 15 spesies mamalia dan 97 spesies burung. Dari jumlah tersebut, ada 4 spesies mamalia dan 17 spesies burung yang dilindungi. Dalam hal ini, jenis endemik bernilai konservasi tinggi dan sebagainya. Beberapa jenis mamalia yang kerap dijumpai berkeliaran di area Taman Nasional adalah kijang, babi hutan, luwak, lutung Jawa, landak, dan juga kucing hutan. Adapun jenis burung yang tergolong endemik di Taman Nasional Gunung Merapi ialah jalak suren, kangkok ranting, walet gunung, dan srigunting kelabu. Jasa Lingkungan Program Balai Taman Nasional Gunung Merapi mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, antara lain Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Program-program ini dimaksud di atas yang kemudian dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dan subkegiatan-subkegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Restorasi ekosistem berbasis genetik dipandang sebagai salah satu solusi yang tepat dalam upaya pemulihan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi pasca erupsi besar pada tahun 2010 dan juga akibat erupsi periodik yang kerap terjadi. Hal ini karena tujuan restorasi adalah mengembalikan kawasan pada kondisi awal sekaligus meningkatkan fungsi dan nilai hutan baik ekonomis maupun ekologis. Kerjasama restorasi ekosistem Taman Nasional Gunung Merapi berorientasikan pada kegiatan restorasi ekosistem berbasis genetik di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama antara B2, P2, BPTH dengan Balai Taman Nasional Gunung Merapi dengan tema penguatan fungsi pengawetan jenis-jenis tumbuhan lokal melalui pembuatan demplot restorasi di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dengan durasi kegiatan kurang lebih selama 3 tahun. Kerjasama ini mencakup kegiatan survei populasi dan potensi jenis-jenis potensial Gunung Merapi, pengumpulan sampel dan analisis keragaman genetik menggunakan pendanaan DNA, perbanyakan secara vegetatif ataupun generatif dari jenis-jenis target. Selain aspek teknis, kegiatan restorasi ekosistem kawasan Taman Nasional Gunung Merapi juga memasukkan aspek sosial budaya dengan menggandeng masyarakat sekitar. Masyarakat yang diposisikan sebagai mitra untuk melakukan koleksi dan pembibitan dengan pendampingan dari para peneliti B2, P2, BPTH, dan langkah ini juga menjadi bentuk pemberdayaan masyarakat yang apik untuk meningkatkan terciptanya kecintaan masyarakat pada Taman Nasional Gunung Merapi, sekaligus membantu peningkatan pendapatan masyarakat. Penunjukan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dilakukan dengan SK Menteri Kehutanan 134 Jilid 2 2004, tanggal 4 Mei 2004, dengan tujuan pengelolaannya ialah perlindungan bagi sumber-sumber air, sungai, dan penyangga sistem kehidupan kabupaten kota di Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan juga Magelang. Sementara itu, sebelum terbentuknya Balai Pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi berada di bawah pengelolaan Balai KSDA Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta. Taman Nasional Gunung Merapi merupakan kawasan hutan tropis pegunungan yang terletak di Gunung Merapi yang masih aktif dan berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Lereng Merapi merupakan wilayah tangkapan air
penyimpanan karbon, keanekaragaman hayati, sumber ilmu pengetahuan, dan wisata alam. Karena fungsi ekologis tersebut, maka sekitar lereng Merapi ditetapkan sebagai taman nasional selain mengemban fungsi sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Kebijakan pemerintah untuk menetapkan sebagai lereng Merapi menjadi taman nasional menimbulkan permasalahan bagi masyarakat sekitar yang sejak lama menggantungkan kehidupannya dari sumber daya alam yang ada. Alur Kali Putih di Jurang Jero merupakan zonasi, mitigasi, dan rekonstruksi yang difungsikan untuk mitigasi bencana, pemeliharaan sabo, dan berguna untuk mengendalikan sedimen pasir dari banjir lahar dingin. Dalam sebuah pengelolaan taman nasional, tidak diperkenankan adanya kegiatan penambangan di lokasi manapun. Pasca erupsi Merapi tahun 2010, wilayah ini berguna sebagai pengendali bencana banjir lahar dingin bagi wilayah di bawahnya. Hingga saat ini, kawasan ini menjadi perhatian stakeholder terkait terutama dalam mitigasi bencana alam dalam bentuk pembuatan sabo dam, kegiatan penambangan pasir di Jurang Jero yang tidak sesuai dengan diperuntukannya zonasi. Hingga saat ini, deposit pasir dan batu di Jurang Jero telah menjadi objek mencari nafkah masyarakat sekitar. Jika tidak dikendalikan, akan membahayakan para penambang dan merusak lingkungan sekitar. Kedua hal di atas menjadi landasan Taman Nasional Gunung Merapi untuk lebih menata ataupun menertibkan penambangan pasir di alur sungai. Persoalan ini perlu mendapat penanganan serius supaya konflik yang tidak meluas dan segera dapat dikendalikan. Penyebab konflik penambangan pasir di Jurang Jero karena adanya perbedaan kepentingan antara kebutuhan survival masyarakat yang didorong oleh kepentingan ekonomi pihak swasta dalam eksploitasi dengan upaya konservasi dalam pihak pengelola Taman Nasional Gunung Merapi. Dalam rangka mengendalikan kegiatan penambangan pasir selama ini, Taman Nasional Gunung Merapi telah melakukan beberapa tindakan, antara lain ialah sosialisasi peraturan, patroli rutin, dan terpadu yang melibatkan instansi terkait, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat dalam bentuk masyarakat mitra Polhut dan masyarakat peduli api, dan melibatkan masyarakat dalam restorasi kawasan. Inventasi yang telah dilakukan kurang efektif untuk menekan tingkat penambangan pasir. Saat ini terdapat kesepakatan antara Taman Nasional Gunung Merapi dan masyarakat pemanfaat pasir untuk dapat melakukan kegiatan di Jurang Jero dengan beberapa persyaratan. Kesepakatan yang terbentuk saat ini. Taman Nasional Gunung Merapi merupakan solusi yang bersifat sementara karena jika pemanfaatan tidak dikendalikan akan menimbulkan dampak sosial dan kerusakan lingkungan. Dari sisi masyarakat, mengharapkan penambangan pasir bisa terus dilakukan supaya masyarakat dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak melakukan perusakan hutan ataupun perusakan kawasan hutan. Alternatif penyelesaian masalah yang bisa dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan peraturan yang ada. Demikianlah tadi yang dapat saya sampaikan dan yang dapat saya jelaskan. Harapannya teman-teman dapat memahami dan dan semoga video ini dapat membantu ataupun menambah wawasan dari teman-teman semua. Saya Eni Lestari, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.